berbicara mengenai pengharapan, ada satu ayat yang sangat menguatkan saya. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi di ayat firman Tuhan ini dibandingkan atau digambarkan adalah pengharapan itu seperti sauh yang aman dan kuat. Ketika kita melemparkan sauh atau jangkar, maka kita tahu tujuannya adalah supaya kapal itu tidak terombang-ambing, tetap pada tempatnya, stabil, aman. Begitulah kira-kira ya. Demikian juga pengharapan itu aman dan kuat bagi jiwa kita, kata firman Tuhan. Memang menurut firman Tuhan, tanda orang hidup adalah memiliki pengharapan. Pengkhotbah berkata demikian. Memang tidak dikatakan bahwa tanda orang hidup, tetapi ayat itu berbicara mengenai gambaran mengenai orang yang hidup. Sebab orang yang hidup mempunyai pengharapan, karena lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Jadi perbandingannya mengenai kehidupan dan kematian. Saudara, orang yang memiliki pengharapan memiliki semangat. Orang yang memiliki pengharapan, jiwanya aman dan kuat. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya ketika jiwa kita baik-baik saja, maka tubuh kita juga akan ikut baik-baik saja. Kenapa? Karena orang yang patah semangat contohnya, itu mengeringkan tulang, tubuhnya terpengaruh. Itulah kira-kira ya. Nah, sama seperti jangkar yang dilabuhkan ke batu karang, demikian juga pengharapan dilabuhkan, kata firman Tuhan, sampai ke belakang tabir. Apakah yang dimaksud dengan belakang tabir? Ternyata belakang tabir yang dimaksud ini adalah mengenai tirai atau tabir yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus pada kemah suci. Ruang tabir ini juga adalah yang terkoyak waktu itu ketika penyaliban Kristus. Ada apa dengan ruang maha kudus? Di ruang maha kudus ada hadirat Tuhan. Di ruang maha kudus ada tabut perjanjian, lambang dari hubungan spesial antara orang Israel dengan Tuhan. Ada apa di ruang maha kudus? Ada Tuhan di sana. Saudara, pengharapan kita lemparkan, kita labuhkan, kita dasarkan kepada perkataan firman Tuhan yang adalah sumber pengharapan saudara. Itulah sebabnya ketika kita berharap kepada Dia, kita tidak akan dikecewakan. Jangan berharap kepada orang, jangan berharap kepada obat, jangan berharap kepada perkataan hikmat dunia, tapi justru berharaplah kepada Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan, yang tidak pernah kalah, yang tidak pernah gagal. Ketika kita datang ke beribadah, ke gereja, berharaplah untuk sesuatu yang besar. Ketika saudara datang beribadah, berharaplah ada kesembuhan dan kesehatan. Seburuk apapun infonya, ada penyakit di sini, ada penyakit di sana. Saya tidak meletakkan pengharapan saya kepada informasi dunia. Karena firman Tuhan berkata, 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Saya meletakkan pengharapan saya kepada firman Tuhan. Sehingga saya tahu, kalau firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Amin saudara. Saya berharap saudara memiliki semangat yang luar biasa, yang besar untuk melihat hari depan saudara. Karena firman Tuhan berkata, hari depan kita adalah seperti yang saudara dan saya harapkan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Allah kita mencukupi segala keperluan kita. Apa yang kita harapkan melebihi apa yang saudara bisa lihat, dengar, dan saudara bisa pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita.